Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Heri Budiarti, spesialis KTKL konsultan MSIME, Dr. Billy Yusmawan, spesialis KTKL konsultan MSIME, Dr. Dwi Antono, spesialis KTKL konsultan, dan Dr. Desi Ariani, spesialis KTKL, dan Dr. Meriman, spesialis KTKL. Pada pagi ini, saya coba membaca modul dari divisi bronkoesofagologi, judul Laryngopharyngeal Reflux. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menjelaskan tentang anatomi, topografi esofagus, menjelaskan patofisiologi dan gambaran klinis, menjelaskan dan melakukan anamnesis berdasarkan skor gejala reflux atau SGR atau RSI, bisa kita kenal, lalu melakukan pemeriksaan klinis dan menilai skor temuan reflux atau STR, atau dengan effect finding score yang bisa kita ketahui, dan juga menjelaskan teknik rhinolaryngoscopy secara lentur, dan memberikan terapi PPI dan apabila diperlukan pemberian antasida dan H2 blocker. Ini untuk pendahuluan, di mana LPR pertama kali ditemukan oleh Kaufman pada tahun 1981, di mana reflux laryngeal dan reflux gastroesophageal adalah sesuatu yang berbeda. Untuk LPR sendiri yaitu cairan reflux yang mengandung asam, pepsin, enzim pencernaan lainnya ke esofagus, lalu ke laring serta ke hipofaring, sehingga menimbulkan kerusakan jaringan dan gejala-gejala reflux. Sedangkan gastroesophageal reflux disease disebabkan oleh reflux lambung ke dalam esofagus yang menyebabkan kerusakan jaringan atau esofagitis dan rasa terbakar. Untuk epidemiologi, di mana insiden LPR ini mencapai 20% dari populasi orang dewasa di Amerika Serikat. Berdasarkan audit di Inggris, kurang lebih 4% dari 500 juta dihabiskan untuk membeli obat PPI setiap tahunnya. Ini didapat dari The National Health Service untuk pengobatan LPR. Untuk definisi LPR sendiri yaitu aliran balik berisi isi cairan lambung atau cairan reflux yang mengandung asam, pepsin, enzim pencernaan lainnya ke esofagus, ke laring, serta ke hipofaring sehingga menimbulkan kerusakan jaringan dan gejala-gejala reflux. Beberapa sinonim untuk LPR dari beberapa literatur kedokteran yaitu reflux laryngitis, laring reflux, gastropharyngeal reflux, pharyngoesophageal reflux, supraesophageal reflux, extraesophageal reflux, atypical reflux, dan yang paling diterima dari berbagai sinonim adalah esophageal reflux. Ini beberapa perbedaan antara LPR dan GERD, yaitu di mana reflux ini terjadi biasanya pada saat tiduran pada LPR, sedangkan GERD pada saat berdiri. Pada LPR tidak terjadi esofagitis, pada GERD terjadi esofagitis. Pada LPR tidak terasa panas di dada, pada GERD terasa panas di dada. Pada LPR tidak terjadi imotilitas esofagus, pada GERD terjadi imotilitas esofagus. Untuk lokasi anatominya terdapat esophageal sphincter dysfunction untuk LPR di bagian atas dan untuk GERD di bagian bawah. Untuk jumlah refluksnya untuk LPR kurang lebih 1 kali, untuk GERD lebih dari 40 kali. Etiologi dan patofisiologi disebabkan karena gangguan fungsional pada sphincter esofagus, terdapat abnormalitas kontraksi esofagus akibat merokok, iritasi dari polusi udara, alkohol, dan gaya hidup. Ini untuk patofisiologinya sendiri, yaitu tubuh memiliki barrier fisiologis untuk melindungi traktus aeroid digestivus bagian atas dari reflux asam, yaitu di sphincter esofagus bagian atas yang merupakan lipatan mukosa ke arah bagian bawah. Ini fungsinya menahan reflux. Dan juga untuk esophageal motility, esophageal mucosal tissue resistant, sphincter esofagus bawah, dan carbonic anhidrase, ini terdapat pada esofagus. Di mana pada GERD ini terjadi gangguan pada sphincter esofagus bagian bawah, sedangkan pada LPR terjadi gangguan pada sphincter esofagus bagian atas. Untuk mekanisme kerusakan dari mukosa laring terdiri dari 3 mekanisme, yaitu pertama mekanisme langsung, yaitu kontak asam lambung dan pepsin pada mukosa faring, laring, dan trakea. Dan mekanisme tidak langsung itu reflux dimediasi dari nervus vagus, terjadi batuk kronik dan throat clearing, sehingga terjadi iritasi pada mukosa laring. Sedangkan untuk yang terbaru, yaitu terjadi rendahnya karbonat anhidrase pada laring yang mengakibatkan penurunan ion bikarbonat.
Ini untuk mendiagnosis dari LPR sendiri, kita bisa melakukan dari anamnesis, yaitu anamnesis yang teliti mengenai riwayat keluarga, kebiasaan diet, pola hidup, dan predisposisi genetik. Anamnesis juga harus mencantumkan budaya makan keluarga, misalnya cara makan, makanan favorit, daftar diet makanan yang mengandung saus, tomat, makanan berlemak, makanan digoreng, serta kebiasaan makan sebelum olahraga atau sebelum tidur. Dari anamnesis kita bisa lakukan anamnesis RSI atau Reflux Symptom Index. Pada pemeriksaan fisik relatif normal kecuali pada pemeriksaan lari, lalu pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis kita bisa lakukan anamnesis berdasarkan RSI atau Reflux Symptom Index, yaitu dalam 1 bulan terakhir kita tanyakan kepada pasien apakah mengalami gejala-gejala di bawahnya atau tidak. Ini kita perhitungan dengan skor 0 untuk tidak, 5 sangat berat. Ini ada 6 item yang kita tanyakan kepada pasien, di mana apabila skornya lebih dari 13, kemungkinan besar menderita LPR. Untuk pemeriksaan penunjang lain berupa tes PPI dan multi-channel intraluminal impedance monitoring atau MCEE, yang ketiga esophageal bilirubin monitoring, yang keempat mechanical sensory barotest, yang kelima pemantauan pH 24 jam, yang keenam endoskopi saluran cerna bagian atas, yang ketujuh axial breath conduit atau EBC, yang kedelapan pemeriksaan lari menggunakan alat nasopharyngeoscopy. Ini dari pemeriksaan penunjang ini yang merupakan gold standar dari LPR, yaitu pemantauan pH 24 jam. Ini untuk tes PPI sendiri, yang pertama dilakukan dengan memberikan terapi PPI dosis terapi selama 2 minggu, dan keadaan sebelum dan sesudah terapi kita evaluasi kembali. Untuk tes PPI sangat mudah dilakukan, bersifat non-invasif, dan merupakan cara yang baik untuk mendiagnosis. Tetapi menurut Pas dan kawan-kawan, seperti yang dikutip oleh staf Rowlaki, menerangkan bahwa respon PPI yang cepat pada pasien yang tersangka PRGE dapat digunakan untuk validasi diagnostik atau tes PPI. Ini untuk yang kedua, multi-channel intraluminal impedance monitoring merupakan teknik baru untuk mendeteksi pasien PRGE yang tidak merespon terhadap terapi PPI, di mana teknik ini mengkombinasikan pemantauan impedance dengan pemantauan pH 24 jam, sehingga pemeriksaan ini dapat mendeteksi semua episode reflux, pH, distribusi reflux, urine reflux, dapat membedakan reflux gas dan reflux eksudat atau cairan, serta dapat mendeteksi adanya reflux asam dan non-asam. Ini untuk pemantauan pH 24 jam, ini merupakan gold standar untuk mendiagnosis dari LPR, di mana alat ini digunakan untuk mengukur padanan asam di esofagus, untuk evaluasi aktivitas terapi anti asam, dan untuk menghubungkan gejala reflux berupa batuk atau nyeri dada dengan episode reflux, dan melihat apakah asma juga merupakan sebagai faktor pencetus timbulnya reflux. Ini alat yang dipakai. Tetapi ada beberapa pernyataan di mana pemantauan pH selama 24 jam dengan dual probes yang merupakan standar tidak cukup sensitif untuk mendiagnosis LPR. Yang keempat, endoskopi saluran cerna bagian atas. Ini untuk mengidentifikasi adanya mukosa berik pada esofagus bagian atas untuk diagnosis reflux esophagitis. Sedangkan erythema mukosa, mukosanya pucat, dan peningkatan vaskularisasi merupakan tanda yang subjektif dan non-spesifik. Ini pada prinsipnya endoskopi saluran cerna bagian atas dan biopsi sangat penting untuk memikirkan esophagitis serta mendiagnosis dini dan memonitor adanya barat esofagus. Ini yang kelima, yang biasa kita lakukan yaitu pemeriksaan laring menggunakan nasopharyngeoscopy, yaitu serat optik lentur yang diperlengkapi dengan video untuk merekam hasil pemeriksaan, merupakan pemeriksaan yang cukup baik dan akan memberikan hasil yang baik untuk mendiagnosis LPR sendiri apabila disertai dengan kuesioner penilaian yang terstandarisasi. Ini ada 4 yang kita nilai dalam pemeriksaan yang di bawah ini, yaitu edema subglotis, obliterasi ventrikel, eritema, edema plica vocalis, edema laring, hipertrofi pembuluh posterior, granuloma atau sekret kental di endolaring atau thick endopharyngeal mucus. Ini untuk kuesioner pada pemeriksaan nasopharyngeoscopy, nasopharyngeoscopy fleksibel, di mana nilai skor lebih dari 7 kita anggap pasien terdiagnosis LPR.
Ini gambaran pseudosulcus dari plica vocalis. Terdapat eritema, kemerahan, dan terjadi ventricle obliterasi. Ini gambaran ventricle obliterasi. Ini garis yang seperti ini gambaran thick endolaryngeal mucus, ini posterior hipertrofi commisura posterior. Ini gambaran yang lain terjadinya ventricle obliterasi. Ini terjadi eritema atau hiperemis pada vocal cord-nya. Ini edema dari plica vocalis. Ini kita bisa lihat tampak lebih tebal dari plica vocalis ini. Ini hipertrofi dari commisura posterior. Ini larynxnya edem. Ini bisa kita lihat ini edem. Ini hipertrofi posterior, komisuranya terjadi hipertrofi. Ini apabila sering terjadi granuloma. Ini untuk thick endolaryngeal mucus. Ini dari ini kita jumlahkan apabila lebih dari 7 kita diagnosis LPR. Lalu pemeriksaan yang lain dilakukan melalui esofagografi. Ini lebih sensitivitas rendah untuk diagnosis LPR. Ini digunakan biasanya untuk mendeteksi komplikasi yaitu esofagitis erosif, esofageal ring, dan strictur. Untuk diferensial diagnosis yang lain adalah eosinophilic esophagitis, reflux alkali, dan kegenasi. Untuk penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konservatif dan pembedahan. Di mana konservatifnya terbagi dalam beberapa metode, yaitu pertama, modifikasi gaya hidup, yaitu kurangi porsi makan harus 2-3 jam sebelum tidur, hindari makanan yang merangsang aktivitas otot LES, misal gorengan, atau lemak, coklat, alkohol, kopi, minuman bersoda, buah jeruk atau jusnya, tomat, dan cuka. Lalu menurunkan berat badan yang berlebih, meninggikan kepala saat tidur kurang lebih 4-6 inci, hindari pakaian yang ketat dan berhenti merokok. Untuk medikamentosa ada beberapa pilihan juga. Yang pertama itu proton pump inhibitor atau sering kita sebut PPI, di mana yang PPI ini ada delayed release dan supresi asam paling cepat didapatkan dalam waktu 4 hari. Di mana perbaikan LPR ini dapat dicapai dalam waktu 8 minggu. Sedangkan perbaikan proses itu yang masih secara mikroskopik dapat dilakukan dalam kemudian yang disetujui oleh administration yaitu Soprazol, dan di Eropa hanya Omeprazol dan Esomeprazol yang diberikan. Obat yang kedua yaitu antagonis reseptor H2, di mana antagonis reseptor H2 ini akan mengurangi sekresi asam dengan menghambat reseptor H2 pada sel parietal. Sedianya yang kami berikan biasanya adalah ranitidin, ini diberikan kurang 2 mg per kilogram berat badan per hari. Ini mengurangi pH gaster, di mana pH gaster itu kurang dari 4, sebesar 44%. Apabila diberikan 2 kali sehari, dan 90% diberikan 3 kali sehari. Ini apabila terjadi PPI resisten. Ini kemungkinan yang terjadi adalah misdiagnosis, yaitu berupa eosinophilic esophagitis. Yang kedua, peningkatan metabolisme dari obat. Yang ketiga, absorpsi lambat. Yang keempat, compliance. Yang kelima, genetik atau kesalahan metabolisme dari PPI atau mutasi. Apabila terjadi PPI resisten, yang harus kita lakukan yaitu peningkatan dosis, lalu cek pH tes pasien dalam terapi dan kemudian terapi pembedahan. Yang lain, agen prokinetik seperti algina atau suprafat sangat baik digunakan untuk mengobati rasa terbakar di dada. Namun penggunaan suprafat yang lama dan juga loving agen yang lain tidak dapat dianjurkan. Terapi lain itu baclofen, reseptor gamma aminobutitrik, dan asid beta agonis yang biasanya dipergunakan untuk mengobati pasien dengan spasitas otot. Disebutkan dapat mengurangi frekuensi episode reflux sebanyak 60% dengan placebo. Ini untuk anti-reflux surgery atau pembedahan, itu indikasinya apabila terjadi kegagalan dalam terapi medis, terdapat komplikasi dari LPR dan terapi jangka panjang. Yaitu dengan mission fundoplication yang paling tersering, yaitu tingkat keberhasilan 90%,
dengan follow up selama 10 tahun. Ini untuk algoritma penelaksanaan LPR. Apabila pasien kita curigai untuk LPR, kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan penunjang berupa RSI dan RFS. Apabila terdapat keluhan lebih dari 7 untuk RFS dan lebih dari 13 untuk RSI, kita berikan terapi, yaitu terapi empirik berupa lifestyle, diet, dan terapi PPI. Kita evaluasi apabila sembuh, PPI dititrasi, apabila gejala membaik, PPI tetap atau ditingkatkan evaluasi selama 6 bulan, apabila sembuh, PPI dititrasi, apabila tidak membaik, dilakukan diagnosis definitif, pemeriksaan lanjutan. Untuk komplikasi LPR sendiri yaitu asam lambung yang mulai tenggorak dan laring dapat menyebabkan iritasi jangka panjang dan kerusakan dari dinding laring, dan komplikasi yang paling tersering adalah mempersempit daerah di bawah pita suara, ulcerasi, infeksi telinga yang berulang akibat gangguan pada fungsi tuba, meningkatkan risiko kanker pada area yang terkena reflux. Terima kasih, Dr. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Nah, atas presentasinya, mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk teman-teman residen. Ada yang mau ditanyakan pada presentan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya aja dok, boleh nanya nggak dok? Ya, silahkan. Ya, Presiden EC. Ya, Chief Residen bertanya kepada presentan. Sama presentan lo nanyanya, ya silakan. Ya, nanya sama Pak Ahmad ya. Mungkin saya ingin menanyakan tentang terapi Pak, tentang PPI. Itu kan disebutkan terapinya PPI aja ya. Kadang-kadang kan kita memberikan kayak sucralfate atau apa. Nah, pertanyaan saya untuk PPI dulu. PPI itu yang tadi Pak, yang algoritma. Ya. Lagi-lagi, ya ini nih, benar. Ini ya PPI. Jadi kan terapi PPI yang di kolom ketiga dari atas, terapi empirik, lifestyle, diet, terapi PPI. Itu untuk detailnya Pak, PPI-nya berapa lama pemberiannya? Kan di situ nggak ada tuh. Terapi PPI titik, terus ada sembuh, gejala membaik, gejala tetap, terus habis itu yang gejala membaik dievaluasi sampai 6 bulan. Apakah selama 6 bulan itu pakai PPI atau pertama kali kita evaluasi itu terapi PPI-nya berapa? Mungkin ditambahkan. Ini algoritma dari ini ya, dari modul ya Pak ya? Iya dok, saya rangkum. Oh, dirangkum sama Pak Ahmad sendiri, bukan dari sononya? Ada sih dok. Oh ada, oh iya. Mungkin kan lebih enak kalau ini misalnya berapa minggu, terus baru dilihat sembuh atau enggak, baru titrasi. Kira-kira mau mulai dari dosis mana dulu, terus pemilihan obatnya mungkin. Gitu. Untuk yang biasa, ini kan untuk obat PPI kan ada beberapa jenis dok, lansoprazol, esomeprazol, omeprazol. Yang biasa kita berikan di poli untuk terapi PPI tes ini itu antara lansoprazol atau omeprazol. Itu ada di BPJS dua-duanya ya? Gitu, karena yang termasuk dalam irosabel. Kapan omeprazol, kapan lansoprazol, dosisnya berapa? Untuk omeprazol kita berikan 20 mg per 12 jam. Ini kita evaluasi kurang lebih 8 minggu dokter untuk yang terapi awal. Berapa minggu? 8 minggu dokter. 8 minggu berarti 2 bulan? 2 bulan. Terus pasiennya kontrol sebulan sekali atau langsung kasih obat 8 minggu? Untuk yang di poli bisa kita berikan terapi 2 minggu dok. Setiap 2 minggu dokter. 2 minggu sekali. Jadi, kita suruh kontrol, sekali kita evaluasi dari RSI-nya gitu. Jadi 8 minggu, terus baru dievaluasi sembuh, gejala membaik, atau gejala tetap atau memburuk gitu? Iya dokter. Terus? Ya, itu biasanya kita kombinasi dengan pemberian ranitidin yang tadi dokter.
Jadi pemberian PPI dan ranitidin, dok. Terus kalau misalnya habis 8 minggu dievaluasi sembuh, terus PPI dititrasi, gimana cara titrasinya? Mungkin kalau untuk titrasi kita kurangi frekuensinya, dokter. Yang tadinya per 12 jam, kita evaluasi menjadi per 24 jam. Dokter. Dosis omeprazol Dosisnya sama, misalnya, dokter. jadi Omeprazol, misalnya omeprazol 20 mg 20 per mg, dokter. 24 jam, sampai berapa lama? Mat, itu istilahnya titrasi, Mat. Iya, dokter, yang saya dapat, dokter. Oh, titrasi itu bukannya pengenceran ya, artinya. Dia lebih encer, lebih encer. Kok istilahnya bukan tapering ya. Ya, coba terus ya. Iya, dokter. Jadi diberikan per 24 jam, mungkin setelah itu. Untuk taperingnya sendiri saya belum dapat literatur yang ini sih, dokter, untuk tapering dari pemberian PPI, dokter. Tapi mungkin pemberian per 12 jam kita turunkan menjadi 24 jam, lalu kita turunkan lagi menjadi per 48 jam. Ya, ini kan dari teori Pak Ahmad ya. Mungkin bagusnya, jadi ini kan modul, misalnya modul ada tambahan dari yang lain gitu. Maksudnya ada tambahan, jadi bukan pendapat gitu loh, jadi memang ada literatur, oh cara pemberian omeprazol, atau mungkin ada yang menambahkan, atau kapan milih lansoprazol, bedanya omeprazol sama lansoprazol, itu pernah ada penelitian di kita ya, Dokter Eri ya, di residen di senior saya dulu kalau nggak salah ya. Mungkin itu tambahannya supaya baca modulnya nggak datar ya, Dok. Ya. Iya, Pak. Tertawa ya, gitu. Okay. Nanti algoritmanya itu mungkin bisa ini lagi ya, Pak Ahmad ya. Bisa dilengkapi lagi, kemudian mungkin bisa disesuaikan lagi sama PPK ya untuk tadi evaluasinya. Kalau di kita kan pemberiannya 2 minggu, kemudian untuk evaluasi berikutnya kan 1 bulan, Pak. Ya kan? Iya, Dok, saya juga tahunya 2 minggu. Iya, Kalau 8 makanya minggu. di awal kan tetap 2 minggu kita evaluasi ini keluhannya, kemudian 1 bulan untuk mengevaluasi dengan endoskopi, ya kan? Iya, Dok. Sebenarnya itu hubungannya sama mungkin, ini kan, hubungannya sama obat yang bisa didapatkan maksimal 2 minggu. Kalau dimasukin penyakit kronis kayak DM mungkin bisa tuh 1 bulan ya dapat obat. Mesti diusulkan. Ya, nanti ini aja Pak disesuaikan dulu ya. Artinya di PPK, ada kalau di PPK ada itunya juga, ada referensinya juga. Ya, artinya di PPK sudah ada kan, Dok. Berarti kita harus seragam menjawabnya gitu, Dok, begitu. Kapan terapi sebelum mengevaluasi sembuh, gejala membaik atau gejala tetap, kita beri terapi berapa lama, itu dasarnya PPK gitu, bukan kira-kiranya residen gitu, Dok. Ya, oke. Bisa dilihat lagi ya, Pak Ahmad. Kemudian tadi kalau untuk istilah PRGE itu maksudnya GERD kan, Pak? Iya, Dok. Ya, jadi sebaiknya istilahnya itu diseragamkan ya, karena kan di depan Pak Ahmad sudah membahasnya dengan GERD, kemudian di belakang jadi PRGE. Ya. Kemudian tadi untuk pengobatan yang bukan pengobatan, lifestyle modification yang tentang makanan-makanan yang memicu aktivitas ya, memicu aktivitas sphincter. Di sini maksudnya dia justru aktivitas sphincternya menjadi spasme atau justru dia menjadi rileks, Pak? Tadi kan masuk semua di situ tuh. Boleh dilihatkan ininya, Pak Ahmad? Gitu. Yang diet tadi, lifestyle modification. Nah, ini merangsang aktivitas otot sphincternya.
Iya, dokter. Ya, di sini maksudnya aktivitas sphinkternya menjadi lebih aktif, lebih kuat, atau justru dia menjadi lemah. Karena ini kan ada beberapa yang kalau saya lihat dia justru sifatnya sebagai relaksan. Kenapa dia tidak boleh dikonsumsi? Karena sifatnya yang sebagai relaksan, sehingga dia memudahkan terjadinya reflux gitu loh, Pak. Ya, nanti coba dipilah lagi ya. Baik, dokter. Ya, ada lagi pertanyaan dari yang lain mungkin? Bertanya dokter Santo, ya. dokter. Ya, silakan. Untuk LPR ini sampai kapan diterapi dengan PPI? Terus bila memang tidak ada perubahan sama sekali, apa perlu kita nggak konsul ke bagian psikiatri, dokter? Silakan Pak Ahmad dijawab. Ya, kalau yang dari yang saya baca di modul sih untuk pemberian PPI ini kita evaluasi 8 minggu, tapi seperti yang tadi dijelaskan ini kita evaluasi dari analisis kurang lebih 2 minggu. Untuk psikiatri sendiri ya kita harus lakukan analisis lebih mendalam lagi apakah gejala-gejala LPR ini akibat dari psikosomatis pasien atau bukan gitu. Memang ada beberapa literatur yang mengatakan gangguan psikosomatis juga dapat meningkatkan asam lambung juga sih. Gitu, jadi mungkin untuk terapi ya bisa kita lakukan juga. Jadi prinsipnya awal mungkin kita mencurigai itu suatu LPR. Setelah itu kita memberikan terapi. Tetapi perlu kita cermati bahwa penyakit ini punya banyak faktor ya yang mempengaruhi. Ya, bisa dari lifestyle-nya, bisa dari stresornya. Nah, itu juga perlu dikendalikan. Jadi kalau dia datang pada saat kita evaluasi 2 minggu, ternyata tidak ada perbaikan atau malah justru terjadi perburukan, kita lihat satu, apakah obatnya diminum dengan betul. Kedua, apakah lifestyle modification-nya sudah dijalankan dengan baik. Kemudian ada faktor stresor lain atau tidak, itu juga perlu dicari. Kemudian tadi kalau yang dijelaskan Pak Ahmad, ada resistance terhadap PPI ya Pak? Iya, betul. Nah, itu mungkin kita sering ini juga ya, jarang kita pikirkan ya. Karena memang pada beberapa pasien saja ada nih yang diberikan omeprazol, dia tidak baik, tapi diberikan lansoprazol, dia membaik. Ada yang lebih nyeleneh lagi, omeprazol, lansoprazol, itu tidak ada efek, tapi saya minum promah bagus dok, katanya gitu. Jadi mungkin perlu kita cari juga ya. Nah, kalau bermerek mahal, terus stres dok. Merah lebih oke. Yang mobil merah lebih oke. Ya gitu ya. Jadi PPI resistance-nya ini juga mungkin perlu kita awasi. Nah, selain itu juga ini DD yang lain ya. Tadi kan dikatakan masih ada kemungkinan misdiagnosis dengan DD yang lain, eosinophilic esophagitis ya. Ya, jadi memang faktornya banyak sih Pak. Kalau memang ada sarana dan bisa dicari, boleh dikonsulkan. Kalau memang kita lihat kok diberikan PPI malah mungkin RSI-nya naiknya tinggi sekali, atau memang dari pasien ini kita lihat dominan cenderung ke faktor psikologisnya, boleh dikonsulkan. Ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Siapa tadi? Ya, yuk Pak Joyo. Kapan dilakukan tindakan pembedahan pada kasus LPR ini, dokter? Kemudian untuk tujuan dari pembedahan tersebut apa? Demikian, dokter. Ya, silakan Pak Ahmad. Nanyanya Pak Ahmad toh.
Ya, Pak. Ya dong, ini tadi Pak Joyo menanyakan kapan kita lakukan terapi pembedahan. Ini kita lakukan terapi pembedahan mungkin apabila setelah kita lakukan tata laksana medikamentosa, lifestyle yang adekuat tapi tidak ada perbaikan, kita lakukan pertimbangan operasi pembedahan. Dari algoritmanya di mana, Pak? Dari algoritmanya di sebelah mana? Masih di sini sih dokter. Untuk terapi di sini sebat untuk diagnosis definitif yang lain, untuk misalnya diagnosis definitif. Jadi ini apabila diberikan terapi lifestyle, diet, PPI, gejalanya tetap atau memburuk atau membaik, tapi tidak setelah evaluasi tidak membaik, ya di sini dok untuk terapi pembedahan. Itu untuk pemeriksaan atau untuk definitif, Pak? Ada juga sih dokter, belum dimasukkan dokter. Ya kayaknya masih kurang ya. Iya dokter. Ya kira-kira apa sih yang ada di literatur kalau teknik pembedahan yang masuk dalam pilihan? Yang saya baca di modul sih tidak dijelaskan secara spesifik. Cuma ini coba cari, ini ada anti-reflux surgery, ini indikasikan. Oh ini ada di sini tapi tidak ada di algoritma ya? Iya betul. Ya nanti mungkin bisa ditambah ya. Iya betul. Ya. Tadi berarti dimasukkan dulu ke dalam algoritma penata laksanaan. Kalau memang dari semuanya itu tidak masuk atau tidak ada perbaikan, baru kita masuk ke dalam anti-reflux surgery gitu ya? Iya betul. Ya. Terus sudah apa lagi tadi? Pertanyaannya sudah terjawab, Pak Joyo? Tujuannya dokter. Tujuannya. Ya silakan Pak Ahmad. Ya, tujuannya apa? Ya, pasti untuk tujuan kita lakukan terapi pembedahan ya pada prinsipnya suatu tindakan itu tujuannya untuk pengobatan, untuk perbaikan dari gejala dan keluhannya, memperbaiki quality of life dari pasiennya sendiri sehingga kehidupannya mungkin akan menjadi lebih baik. Jadi pada prinsipnya dia ada masalah pada sphincternya. Dengan operasi seperti ini dia memperkuat tahanan dari sphincter esofagusnya gitu. Iya dok. Iya. Jadi agak kurang paham detail untuk prosedur. Ya ini kan dinaikkan. Ya jadi dia menjadi lebih baik tekanannya gitu ya. Yang ini gitu. Sehingga dia nanti mencegah terjadinya reflux. Ya. Ya, tujuannya itu sih. Oke. Ada lagi Pak Joyo? Cukup, dokter. Cukup ya. Sudah, ada lagi yang mau bertanya, Pak Ahmad? Izin menanggapi dan bertanya, dokter. Ya, Bu Rahma. Dok, mungkin kalau saya pernah sekilas baca tentang funduplikasi metode Nielsen, ini dia memisahkan fundus dasarnya ke bagian sphincternya, dokter. Ya, jadi dia membantu relaksasi sphincternya karena kan kalau dalam keadaan normal, keadaan rileks, sphincter bawah esofagus itu kan menutup nih dok. Jadi dia untuk membantu itu dokter. Lalu mau bertanya dokter kepada Pak Ahmad, yang dibacakan Pak Ahmad ini kan modulnya tentang LPR mungkin yang untuk dewasa. Kalau yang LPR kasus pada anak-anak itu apakah algoritmanya sama dan tata laksananya sama pada anak-anak dan juga untuk diagnosisnya? Gimana? Bisa dijawab Pak Ahmad?
Kalau untuk anak, izin dok, saya belum mendapatkan literatur atau sumber yang pasti dok untuk penekanan PPI pada anak dok. Oh ya. Karena pada anak itu nanti ini ya, masuk di kuliah saya berikutnya aja ya, LPR pada anak ya. Karena nanti ke depannya rencananya LPR pada anak itu akan masuk dalam materi modul. Ya, untuk saat ini kan belum ada ya. Ya, mungkin kalau yang ikut waktu acara di Solo itu masuk dalam presentasi. Cuman mungkin belum semua dengar ya. Waktu itu juga dibacakan Bu Fani ya. Nah, nanti mungkin kalau kuliah saya berikutnya saya bawakan itu aja ya, LPR pada anak ya. Pada prinsipnya ada yang sama, ada yang berbeda untuk terapinya. Kalau pada anak-anak PPI itu sebagai penata laksanaan yang terakhir. Jadi pemberian terapi PPI itu setelah terapi-terapi yang lain tidak berhasil baru pemberian PPI. Tapi itu juga dibatasi, ada batas usianya juga. Nah. Oke. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Pak Ahmad, ini tadi untuk yang gambar-gambarnya, yang untuk reflect finding score-nya sudah cukup baik, tapi mungkin diurutkan berdasarkan urutan pada penilaian ya, penilaian RFS. Kan ada misalnya 1, 2, atau 0, itu yang mana. Jadi gambarnya, di sebelahnya gambar ada keterangan. Ya, nanti dicari gambar yang lain yang sesuai. Ya, saya kira itu. Ada tambahan lain? Dokter Dwi, ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, jadi memang prinsipnya kita sebagai dokter THT biasa sering nih ditanya nih, Mat. Dok, ini saya udah minum obatnya sudah hampir 2 bulan, ini 4 bulan. Nah, jadi sebenarnya kuncinya sebenarnya adalah pada saat edukasi, karena LPR ini prinsipnya itu adalah penyakit gaya hidup nih kan, penyakit gaya hidup. Jadi itu yang harus kita lebih tekankan. Tidak hanya sekedar dia, oh dok saya udah makan ini, tapi mungkin ada varian dari makanannya. Katakanlah dia misalnya saya udah nggak minum susu dok, tapi ternyata dia masih makan keju, makan es krim. Nah itu kadang yang begitu-gitu itu harus lebih ditekankan, karena berapa pengalaman dia minum obat terus itu ya juga nggak ada perubahan karena memang gaya hidup dia. Waktu itu sampai saya bilang, cobalah Bapak Ibu jangan mengkonsumsi itu selama 2 bulan bersamaan dengan obat diminum. Ada reaksi enggak? Biasanya itu yang sulit. Jadi sebenarnya pengurangan itu, dan lagi harus ini mungkin perlu kita pikirkan juga ya, harus ada semacam modifikasi diet. Itu kita konsultasi sama gizi klinik ya, bisa nggak nih dibikinkan pola makannya dia sama dalam terapi saja. Nah sehingga dia bisa tahu nih, merasakan betul bahwa dengan mengatur pola makan yang benar otomatis nanti akan sembuh. Ya mungkin sembuh total tidak bisa, tapi jauh berkurang. Karena beberapa pasien begitu dia udah nggak merasa sering nelen-nelen udah, truth clearing itu udah nyaman sekali bagi dia. Nah itu kadang itu yang sulit sekali. Karena kecentok makanan sedikit aja biasanya langsung, wah ya dok kemarin saya baru makan sedikit loh dok, padahal kok wah itu kadang itu mungkin perlu dipikirkan. Nah, kita konsul dengan gizi klinik mungkin nanti satu saat bisa kita tanyakan kira-kira modifikasi diet yang bagaimana nih yang harus dikonsumsi, paling enggak ya selama 2 bulan lah terapi PPI yang kita lakukan. Mungkin itu penting juga sebelum memang nanti semakin parah. Memang kita belum pernah mendapatkan sampai di operasi ya, kondoleskopi, karena nggak bisa bayangin tuh esofagus dibuntel gaster ya kan, biasanya kan kayak dibuntel gitu. Nah nanti terus prosesnya di gasternya sendiri masih terganggu. Mungkin refluksnya tidak terjadi, tapi mungkin ada kondisi yang lain dari refluksnya itu.
dari asam lambungnya yang ada di lambungnya itu justru nanti. Mungkin itunya aman, nanti gastritisnya atau mungkin lebih ke bawah lagi nanti masalahnya. Jadi mungkin itu perlu dipikirkan juga. Karena masalah diet ini masalah yang paling pokok ini. Selalu ketidakberhasilan itu karena ya dia tidak tertib. Ya soal pola makan ini kan susah karena sudah biasa sejak lahir. Saya ada berapa pasien nih, so begini nih, udah bagus, nanti udah ya WA saya bagus, tapi tiba-tiba ya dok, mereka kecentok makan aja, jadi salahnya kan itu. Karena nanti kadang kalau sudah muncul itu perlu waktu lagi dia untuk karena kita tahu ya, namanya LPR sekali terjadi reflux saja, teorinya kan sudah terjadi LPR dibandingin kalau GERD ya, 70 kali kira-kira baru terjadi GERD kan. Kalau udah sembuh nih, nanti sekali aja reflux tes, prosesnya menjadi lama lah. Mungkin itu saja nanti pada saat kalau memang betul-betul dia reflux, dan mungkin perlu gini juga nih Mat, edukasinya untuk mengevaluasi self assessment bagi pasien. Beberapa pasien saya beritahu nih Pak, ini ada scoring begini, terutama yang dari anamnesis kalau ada keluhan ini berarti Bapak masih sekian nih skornya, kan dari yang anamnesis kan bisa nih. Tapi kalau yang finding score kan harus kita yang melihat ya. Tapi kalau yang symptom indeksnya mungkin mereka masih bisa nih, dikasih aja nggak apa-apa nih pasien yang sudah kronis-kronis, biar dia menghitung sendiri gitu loh, masih ada ini nggak, masih ada, itu juga mungkin perlu, karena kemarin sudah beberapa pasien saya cobakan ya lumayan berhasil, jadi dia nggak melulu, jadi tinggal nanti dia WA kita saja, jadi kalau nggak pasien gini kan menjengkelkan, bolak-balik datang, kesannya yang kita lakukan tidak ada manfaat gitu bagi dia gitu loh, sehingga kan ini masalah percayaan pasien terhadap dokter kadang-kadang mungkin perlu dia self assessment. Nah nanti kalau memang nggak ada perubahan, nah mungkin kalau perlu kita evaluasi untuk RFS-nya. Mungkin gitu aja Mat tambahannya Mat. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, terima kasih dok. Ya terima kasih dok. Ya saya kira sudah cukup banyak juga ya masukan-masukannya, nanti bisa dilengkapi karena ini kasusnya saat ini banyak, jadi supaya nanti yang stase terutama bisa lebih paham lagi tentang penyakit ini, dan juga mungkin ya tadi mau meneliti tentang self assessment pada pasien ini. Maaf. Ya Rer, untuk ya dok, self assessment sendiri bagaimana kepatuhan pasien itu mungkin bisa penelitian nih. Ya dok, memang itu yang susah ya dok ya. Ya dan tadi betul pasien-pasiennya memang kalau sudah berkali-kali pasiennya stres, kita juga ikutan jadi agak jengkel juga ya dok ya. Iya. Jadi memang untuk menghadapi yang seperti ini ya perlu ini juga teman-teman residen mungkin nanti lama-lama bisa mengidentifikasi ya, rata-rata yang LPR yang nggak sembuh-sembuh ya orangnya biasanya ya mungkin cemas, mungkin ada problem-problem yang nggak teratasi juga ya, bisa dilihat lagi. Oke. Ya saya rasa cukup itu ya dok ya. Ya terima kasih Pak Ahmad, nanti revisinya ditunggu segera diserahkan, bisa untuk belajar yang lain juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk bacaan pada pagi ini saya sudahi. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.